Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Alhamdulillah, Allah, kita bersyukur kepada Allah. Allah masih berkenan memberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan dan keselamatan sehingga kita bisa berkumpul untuk melanjutkan talabul ilmi yang merupakan kewajiban bagi kita. Salawat dan salam sampai saat ini masih tetap tercurah dan akan senantiasa dicurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah barakah dan salam akan tercurah kepada kita jika kita termasuk umat beliau, termasuk orang yang melaksanakan risalah syariat yang dibawa olehnya, dan termasuk orang yang melanjutkan disampaikan perjuangannya yang sampai saat ini belum tuntas dan belum selesai. Allah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan Quran Surat Al-Baqarah ayat 230. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن طلقها فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف. فأمسكوهن بمعروف
أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تأذلوهن وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تأذلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم صدق الله العظيم سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Alhamdulillah, rahimahumullah, mudah-mudahan ayat-ayat yang barusan kita baca jadi tazkiyah, jadi tazkirah, menambah keimanan, menambah keyakinan, menambah pahala dan ganjaran. Fa in talaqaha fala tahillu lahu
Mim ba'du hatta tankiha zawzan ghairuh. Fa in talaqaha, maka jika dia menceraikannya, fala tahil, maka tidak halal baginya, mim ba'di, dari sesudah, hatta tangkiha zauzan ghairuh, sehingga tangkiha menikahinya zauzan suami ghairuhu yang lainnya. Fa in talaqaha, maka jika menalaknya, menceraikannya, fala junaha, maka tidak berdosa, alaihima, atas mereka berdua, ayyatarajja, keduanya kembali rujuk, in zanna, jika keduanya berkeyakinan, ayyukima hududallah, untuk menegakkan hukum-hukum Allah, wa tilka hududullah, dan itulah hukum Allah, yubayyinuha, kami menjelaskannya, li kaumin, bagi orang-orang yang ya'lamuna, mereka mengetahui. Ini ayat masih berkenaan dengan masalah rumah tangga, ya. Ini masih berkenaan dengan perceraian, pentalakan. Di mana ayat yang sebelumnya Allah menyatakan bahwa at-talaqu maratan, bahwa talak itu 2 kali yang bisa rujuk kembali. Maka dalam ayat ini disampaikan fa in talaqah, jadi jika suami menceraikannya sesudah 2 kali, sudah 2 kali dicerai, fala tahilullah, maka istrinya itu tidak halal baginya. Jadi istrinya yang sudah ditalak, dicerai, tidak halal baginya, mim ba'du hatta tangkiha zauzan ghairuh, hingga dia menikah dengan suami yang lain. Ini waktu marahmatullah. Jadi kalau sudah talak sampai 3 kali, maka suami atau mantan suaminya ini tidak boleh rujuk kembali, tidak boleh rujuk, ya. Hatta tambiha zauzan ghairuh, sehingga si mantan istrinya tadi nikah dulu dengan laki-laki lain, atau dia harus memiliki suami dulu yang lain. Ini Fatimah rahimahullah. Fa in talaqah fala junaha alaihima ayarji'a in zanna ayyukima hududallah. Maka apabila menolaknya,
Jadi oleh suami yang dulu, oleh suami yang barusan nikah umpamanya kemudian diceraikan lagi, ya, ditolak lagi oleh suami yang barunya, kemudian fala junaha alaihima ayyarji'a in zonna ayyukima hududallah, maka tidak berdosa, ya, bagi keduanya, yaitu suami yang dulu kembali lagi in zonna ayyukima hududallah, jika kembalinya ini berkeyakinan akan menjalankan hukum Allah. Ini ikhwat iman rahimakumullah. Jadi sudah terjadi tadi talak sampai suami harus diselang dulu oleh laki-laki lain, ya. Kemudian dengan suaminya yang baru, nah, dia menikah, kemudian dia berkeluarga sebagai mestinya suami istri. Nah, kemudian terjadi lagi perceraian. Nah, kemudian suami yang dulu, nah, ingin kembali lagi, boleh, gitu, karena telah diselang atau ada jeda dengan laki-laki lain, jadi boleh kembali dengan syarat tadi, nah, untuk menegakkan aturan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini waktu merahimah. Nah, kemudian ini tidak boleh ada permainan, ya. Tidak boleh ada permainan itu umpamanya, ya, si suami dulu, nah, kepada suami yang barunya ini, nah, jadi ya boleh ditikah oleh kamu, tapi jangan lama. Nah, ya, jangan lama-lama, segera ceraikan lagi. Ini wa timarakumullah. Nah, tidak boleh ada unsur-unsur seperti itu, ya. Itu. Maka harus, ya, normal sebagaimana layaknya suami istri. Nah, maka tentunya yang harus digarisbawahi adalah ayyukima hududallah, ya, bahwa keduanya ini harus berusaha untuk menegakkan aturan Allah, hukum Allah. Wa tilka hududallah, kata Allah, itulah hukum Allah, aturan Allah. Yubayyinuha, kata Allah, kami menerangkannya, menjelaskannya, liqaumi ya'lamun. Nah, jadi untuk orang-orang yang berilmu, untuk orang-orang yang mengetahui, gitu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, menerangkan aturan dan hukumnya ini, ya, baik mengenai masalah rumah tangga dan juga aturan hukum syariat yang lainnya. Allah tujukan liqaumi ya'lamun, itu untuk orang-orang yang berilmu, untuk orang-orang yang mengetahui, ya. Bukan untuk orang yang jahalah, bukan untuk orang yang bodoh, bukan untuk orang yang akan mempermainkan aturan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ikhwat iman rahimakumullah. Nah, sehingga di ayat yang lain, ya, dalam surat An-Nisa, nah, bagi mereka yang melanggar hudud Allah ini, ya, melanggar aturan hukum Allah ini,
Allah ancam, yudkhilhu nara, Allah akan memasukkan dia ke dalam neraka. Itu ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi orang yang melanggar aturan hukum Allah Subhanahu wa taala, hukum apapun, ya, maka kata Allah, yudkhilhu naron, Allah akan memasukkannya dia ke neraka. Kemudian ayat yang berikutnya, wa iza talaqtumun nisa, dan apabila kamu menceraikan istri-istrimu, fabalaghna ajalahunna, maka mendekati akhir idahnya, fa'amsikuhunna bima'ruf au sarrihuhunna bima'ruf, maka tahan, ya, dengan cara yang ma'ruf atau ceraikan dengan cara yang ma'ruf. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, nah, apabila istri-istri telah dicerai, kemudian akan berakhir masa idahnya, maka kata Allah, rujuk, ya, rujuk kembali bil ma'ruf, dengan cara yang baik, au sarihu nabi ma'ruf, ya, atau bebaskan, ya, bi ma'ruf, dengan cara yang baik pula. Wala tumsikuhunna diraron lita'tadu, dan janganlah kamu menahan mereka, ya, diroron, yaitu dengan maksud membuat kemadharatan atau memberi kemadharatan, ya. Lita'tadu kata Allah, ini untuk melampaui batas. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, apabila, ya, menahan mereka, ya, masih dikuasai sebagai istri, maka tidak boleh dibuat madharat, ya, tidak boleh dibuat madharat, ya. Ini rahimahumullah salah satu hal yang dicegah di dalam Islam ini, ya, memadaratkan kepada orang lain, atau juga memadaratkan kepada diri sendiri, atau juga dimadaratkan oleh orang lain. Jadi tidak boleh saling memadaratkan, gitu, ya. Baik suami, istri, kemudian juga dengan anak-anak, ya. Ini kata Allah, tidak boleh terjadi diroron, ya. Tidak boleh terjadi saling memadaratkan. Makanya apabila memang keluarga ini diambang kemadharatan, maka kata Allah tadi, sudah saja tasrihu nabi ma'ruf, ya udah aja, cerai dengan baik-baik, bebaskan dengan cara yang baik, daripada bersatu tapi dalam kondisi diroron, madharat. Wa may yaf'al zalika, dan siapa saja yang melakukan zalika, perbuatan itu, faqad dolama nafsa, maka sungguh benar-benar dia telah menzolimi kepada dirinya. Ini ibadah rahimahullah. Jadi memadaratkan diri sendiri atau memadaratkan orang lain, nah ini kata Allah, ini adalah perbuatan zolim, kata Allah, ya. Baik zolim terhadap diri sendiri atau zolim terhadap orang lain. Dan zolim ini oleh Allah sudah diharamkan kepada dirinya sendiri, ya. Allah menyatakan bahwa zolim ini diharamkan untuk dirinya sendiri. Maka kata Allah, oleh Allah juga diharamkan kepadamu untuk saling zolimi.
Kemudian kata Allah, wala tatakhidu ayatillah huzwa. Dan janganlah kamu menjadikan ayat Allah huzwan. Ini permainan. Nah, jadi ayat Allah ini jangan dijadikan main-main, kata Allah. Jangan dijadikan olok-olok ayat-ayat Allah ini. Ya. Wazkuru nikmatallah alaikum. Maka kata Allah, ingatlah nikmat Allah kepadamu. Nikmat Allah kepadamu. Ya. Dan apabila nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita, kemudian kita mencoba menghitung-hitungnya, kemudian kita mencoba mencatatnya, maka tentunya ini tidak akan terhitung dan tidak akan tercatat. Ya, kata Allah dalam ayat yang lain, kalau kamu mencoba menghitung-hitung nikmat Allah, tidak akan terhitung. Ya. Ini khotimah rahimakumullah. Nah, oleh karena itulah untuk nikmat Allah ini lebih baik kita mensyukurinya. La in syakartum la azidanakum. Nah, kalau kamu mensyukuri nikmat-nikmat Allah, maka Allah akan menambahnya. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan seandainya jika kamu tidak mensyukuri nikmat ini, kufur nikmat ini, kata Allah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku ini sangat dahsyat. Ini kehadiran kita di sini pun ini tidak terlepas dari nikmat Allah ini. Kemudian kata Allah, wa ma anzala alaikum minal kitabi wal hikmah. Ini juga adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah menurunkan Alkitab dan Al-Hikmah. Ini juga adalah merupakan sebuah nikmat, ya. Allah menurunkan Alkitab dan Al-Hikmah ini. Ya. Alkitab tentunya Al-Quran, ya. Dan Al-Hikmah ini adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hibat rahimahumullah. Jadi dengan adanya Alkitab dan As-Sunnah, Al-Hikmah, ini adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan Al-Quran dan Sunnah ini Allah memberikan hidayah. Allah memberikan hidayah. Ini rahimahumullah. Dan kata Allah, ini adalah merupakan ya'idukum bih. Allah memberi pengajaran kepadamu. Ikhwatiman rahimakumullah. Jadi dengan demikian Allah memerintahkan kepada kita untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah ini, dan untuk menjauhi perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah ini. Karena Al-Quran dan Sunnah ini adalah merupakan landasan, merupakan pondasi, ya, bagi siapapun dimanapun yang amalnya, perbuatannya ingin menjadi nilai ganjaran, ingin menjadi nilai pahala. Sebab amalan-amalan yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah ini, Allah akan menolaknya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal satu amalan, satu perbuatan, satu kegiatan, laisa alaihi amruna, tidak ada perintahnya dari kami, ya, tidak perintah dari Allah dan Rasulnya, fahuwa raddun, maka amal itu ditolak, ya.
Jadi semua amalan perbuatan yang dikerjakan tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah tidak akan jadi ganjaran, tidak akan jadi pahala, malah akan jadi dosa. Nah, karena berarti kita mendahului Allah dan Rasul. Ya. Jadi di dalam beribadah, di dalam beramal ini tidak boleh mendahului Allah dan Rasul. Ya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Hujurat ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayi wa rasul. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul. Nah, maka kita harus ittiba. Harus ittiba, yaitu harus mengikuti, jangan mendahului. Nah, jadi apabila Allah perintahkan, Rasul perintahkan, itulah yang dilaksanakan. Ya. Nah, maka apabila Allah dan Rasulnya tidak memerintahkan, Rasul tidak memberikan contoh, nah maka jangan melakukan perbuatan yang seperti itu. Nah, maka akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ayat yang berikutnya kata Allah, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Nah, yaitu amalkan, laksanakan apa yang Allah perintahkan dan tinggalkan apa yang Allah haramkan. Gitu. Itu yang namanya takwa kepada Allah. Nah, jadi baik urusan keluarga dan urusan seluruh aspek kehidupan kita harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha, sesungguhnya Allah, bikulli syai'in, kepada segala sesuatu, alimun, Allah maha mengetahui. Nah, jadi dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, artinya tiada sesuatu pun yang samar bagi Allah dari semua urusan kamu, ya, baik yang tersembunyi maupun yang terang-terangan. Dan kelak Allah akan memberikan balasannya kepadamu sesuai dengan perbuatan tersebut. Ini waktu malam. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi amal itu sekecil apapun, akan ada balasannya, akan ada hisabnya. Ya, ini waktu iman rahimahullah. Nah, jadi oleh karena itulah, sebelum kita beramal, sebelum kita melakukan sesuatu, kalau ingin menjadi ganjaran, menjadi pahala, maka harus dilihat dulu, ya, apakah yang akan kita kerjakan ini, ya, diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya tidak, ya. Apakah yang akan kita lakukan ini sesuai tidak dengan syariat Allah? Apa yang kita lakukan ini muwafiq tidak, cocok tidak, sesuai tidak dengan Al-Quran dan Sunnah, gitu. Nah, jadi supaya semua yang kita amalkan ini menjadi nilai ganjaran, ya, sehingga yang kita amalkan ini betul-betul menjadi bekal amal soleh, ya, untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ikhwati rahimakumullah. Ikhwati rahimakumullah. Kemudian di minggu yang lalu, ya, ada pertanyaan yang diajukan, ya, mengenai bagaimana bagi wanita yang khulu, kan, ya. Jadi wanita yang minta cerai kepada suaminya dengan menebus dirinya. Nah, maka itu tidak ada rujuk, ya. Jadi harus nikah kembali. Nah, kalau bagi wanita yang sudah mengadakan hulu, kemudian itu harus nikah kembali, ya. Jadi tidak ada rujuk, jadi harus nikah
nikah kembali. Jadi kalau nikah kembali, nah berarti sesuai hukum rukun syarat pernikahan berlaku. Gitu. Jadi bagi wanita yang itu juga tergantung kepada suaminya, ya. Apakah akan kembali kepada istrinya dulu atau tidak. Itu bagi wanita yang mengadakan khulu. Nah, ikhwatimah rahimahullah, dari beberapa ayat yang barusan barangkali ada yang menambahkan atau mungkin ada hal lain yang perlu didialogkan, Mas. Maksud tadi kalau itu apakah nikah dengan laki-laki lain atau boleh nikah dengan suami lain? Ya, nah, jadi boleh nikah dengan suaminya, ya. Jadi apa namanya? Tapi tadi tidak boleh, bukan rujuk, tapi nikah, gitu. Harus nikah, gitu. Nah, jadi apa namanya? Ya boleh nikah dulu dengan laki-laki lain ataupun tidak, gitu. Nah, cuma harus nikah, gitu. Jadi bukan rujuk, tapi nikah. Gitu. Jadi persyaratan rukun sah nikah harus dipenuhi bagi wanita yang khulu kepada suaminya. Satu lagi mungkin setelah dari kata saya yang juga Pak, ini saya minta saran. Jadi orang tuanya itu sempat pisah cerai. Udah cukup lama sama, terus suaminya nikah lagi. Tapi saya tidak nikah lagi. Istrinya? Karena saya kan selingkuh yang bertahan. Setelah hampir 10 tahun. Nah, terus mau kembali lagi nih suaminya ketika ini, apakah bisa nggak? Ya, ya maksudnya maksudnya kan selang pada laki-laki yang lain kan? Nah, apakah boleh? Ya. Nah, ikhwatimah rahimakumullah, kan kalau harus diselang dengan laki-laki yang lain itu apabila suaminya sudah menceraikannya selama 3 kali kan. Nah, kalau umpamanya dicerainya baru 1 kali, kemudian lama tidak, ini udah lama gitu, tapi istrinya tidak nikah dengan yang lain, kemudian suaminya mau kembali lagi, ya nggak masalah, gitu. Jadi yang harus diselang dengan laki-laki yang lain itu apabila talaknya sudah 3 kali, nah maka tidak boleh langsung rujuk lagi, nikah lagi, harus diselang dengan laki-laki yang lain. Nah, jadi kalau belum sampai 3 kali, walaupun umurnya lama waktunya, nah berarti itu nikah kembali. Jadi kalau udah 3 kali ya? Iya, jadi harus 3 kali. Kalau harus yang diselang dengan laki-laki yang lain itu sudah sampai 3 kali talaknya. Tapi kalau perempuan Islam susah kan, perempuan susah. Susah jadi lakinya gitu. Iya. Beda kalau laki dari perempuan. Iya. Kalau perempuan susah. Iya. Jadi ya banyak kan, jadi kalau umumnya talaknya belum 3 kali, nah maka suami ingin kembali lagi kepada ininya, ya bisa gitu, tanpa mesti diselang dengan laki-laki lain. Nah, kecuali kalau tadi kalau talaknya sudah sampai 3 kali, saya talak lagi, nah maka kalau sudah 3 kali, wah ini harus diselang dulu oleh laki-laki yang lain. Nah baru nanti boleh. Gitu. Iya. Kalau rujuk gimana caranya kalau rujuk? Ya kalau rujuk mah ya tinggal datang aja ke walinya lagi. Iya. Nggak harus ada penghulu. Nggak mesti. Iya. Untuk rujuk itu tinggal datang lagi ke. Iya. Datang lagi ke walinya, menyatakan rujuk. Badewi deh. Baru kalau melepaskan juga diserahkan ke wali. Iya. Jadi kalau serahkan ya tentunya harus diketahui gitu. Nah gitu. Nah, jadi karena tadinya kita bersatu juga baik ma'ruf, maka kata Allah tadi kalau berpisah juga harus dengan yang ma'ruf lagi. Ya. Jangan sampai banyak yang terjadi kan. Nah baik-baik tapi begitu cerai malah ya banyak masalah dan sebagainya. Maka kata Allah tadi, dan sekiranya ini keluarga ini justru akan banyak madorotnya, nah lebih baik gitu. Nah, jadi kalau sudah 10 tahun itu tanpa
kan kita bisa ke pengadilan, Iya. mereka mungkin suami nikah lagi, Iya. nanti istri nggak boleh ganti gitu. Jelas suaminya mungkin pelan-pelan, Iya. 10 tahun tanpa nikah atau bisa rujuk gitu. Ya. Bisa. Ya, jadi kalau umpamanya ditinggalkannya itu memang sudah ada pernyataan cerai, diceraikan, nah berarti sudah bukan istrinya lagi kan. Nah jadi nanti kalau dia ingin ini berarti harus nikah, karena masa idahnya juga sudah habis. Nah tapi kalau belum, tidak ada pernyataan dicerai, cuma ditinggalkan aja, nah jadi berarti dia masih istrinya. Istrinya kan tidak menggantikan kalau suaminya nikah lagi, berarti Iya. artinya menolak suaminya. Iya. Kan ucapan saya cerai kan nggak ada. Iya. Iya. Jadi, 10 tahun kemudian itu Iya. pengen balik lagi, Iya. maka harus nikah lagi. nah berarti kalau tidak ada pernyataan cerai, ya berarti walaupun ditinggalkan itu dia masih tetap istrinya. Tapi kan tidak diberi nafkah. Nah, cuma berarti dia suaminya dosa karena memadaratkan tadi kan, gitu. Tapi rumah tangganya belum terjadi perceraian kalau suami belum menyatakan cerai, gitu. Walaupun sudah lama gitunya, di awal cuma ditinggalkan saja. Nah, kecuali tadi istrinya hulu, ya, atau mengadukan ke ke kantor Kementerian Agama, kan ada di bukunya kan, sudah sekian ini tidak ini mengadukan, maka jatuh talak gitu, walaupun suaminya tanpa menyatakan talak karena istrinya mengadukan. Kalau tidak mengadukan Nah berarti tidak terjadi perceraian gitu. Nah, cuma suaminya berarti berdosa karena memadorotkan kan gitu. tapi mungkin juga kan ketika istrinya tidak memberi nafkah. Iya. Karena anak mungkin sekolahnya mungkin ditanggung juga berlipat. Ditanggung oleh Si ayahnya gitu. Saya. Istrinya kan sudah dipisah gitu kan. Iya. Kalau tidak ngasih nafkah. iya, ya makanya itu harus ada pernyataan cerai gitu kan, kasihan seperti ayat yang tadi ya, apa namanya, ditahan tapi tidak dinafkahi gitu. Jadi kalau istilah Sunda mah dicangcang atau diparaban. Nah berarti itu harus ada pernyataan cerai gitu. Jadi jangan sampai berbuat madorot seperti itu. Ya kan kasihan kalau belum ada pernyataan cerai kan, istrinya juga mau ke yang lain, ini belum ada pernyataan cerai gitu kan. Nah ini makanya tadi jangan menahan, jangan ditahan dalam kondisi madorot gitu kan, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini memang banyak terjadi di dalam kehidupan berumah tangga itu seperti itu gitu. Tinggalkan aja begitu saja gitu, nanti tiba-tiba datang lagi. Ini makanya dalam ayat ini kan Allah Subhanahu Wa Taala di sini sudah mewanti-wanti kan, ya, yaitu antukima hududallah, yaitu untuk menegakkan syariah, aturan hukum Allah. Jadi berumah tangga ini untuk itu ya, jadi dalam rangka menegakkan aturan hukum Allah. Kemudian kata Allah tadi, wala tamsiku huna diroron, jadi jangan menahan mereka dalam rangka untuk berbuat madorot. Ancamannya dari Allah, wa mayyab al-dalika faqad dzalama nafsah. Siapa yang melakukan perbuatan itu memadorotkan kepada istri, maka berarti dia telah zalim kepada dirinya sendiri. Sehingga kata Allah, wala tatahidu ayatillahi hujwa, jangan kamu menjadikan ayat Allah ini sebagai permainan. Allah sudah menetapkan aturan hukum seperti itu harus ditegakkan, bukan untuk dimain-mainkan. Kalau tidak ada hal lain lagi ya, sekali lagi mudah-mudahan ayat-ayat ini menjadi motivasi, menjadi dorongan bagi kita ya, untuk betul-betul ya menjaga keharmonisan rumah tangga ya. Jadi rumah tangga harus menjadi sakinah, mawadah, warahmah. Maka Allah memberikan solusi, Allah memberikan jalan keluar bagi keluarga yang sekiranya itu terjadi kemadorotan, maka Allah memberikan jalan keluar, yaitu perceraian gitu. Jadi sekali lagi kata Allah tadi, tapi ini jangan dijadikan permainan.
jangan dijadikan permainan ya. Talak cerai kemudian rujuk talak. Jadi jangan sampai terjadi seperti itu. Dan ini insya Allah tidak akan terjadi bagi orang-orang yang menjaga aturan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ikhwati rahimakumullah, kita akhiri dan kita tutup saja dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita doakan saudara-saudara kita yang sakit, baik di rumahnya ataupun di rumah sakit. Kita doakan mudah-mudahan Allah yang Maha menyembuhkan segera memberikan kesehatannya, memberikan afiatnya, sehingga mereka sehat walafiat seperti bihara-bihari. Dan juga kepada kita yang hadir di majelis ini, mudah-mudahan Allah tetap memberikan kesehatan, memberikan keafiatan, sehingga kita tetap sehat, tetap afiat, tetap semangat ya untuk thalabul ilmi dan beramal saleh. Bagi yang telah infak sedekah, ya mudah-mudahan Allah menggantinya yang lebih baik dan yang lebih banyak. Bagi yang sedang memiliki cita-cita, harapan, keinginan, maksud-maksud yang baik, nah mudah-mudahan doanya segera dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismika bismillahirrahmanirrahim. Ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu qayyum, ya hayyu la ilaha illa anta. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi, taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina bi syakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madhalahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fi sabilil haq walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.